Pernah nggak sih kamu ngerasa makin ke sini, hidup tuh kayak lomba lari tanpa garis finish, harga beras naik, listrik naik, ongkos transport naik, tapi gaji tetap aja segitu-segitu aja. Belum lagi cicilan rumah, biaya sekolah anak, atau sekadar pengeluaran harian yang tiba-tiba membengkak karena semua serba mahal. Kadang rasanya kerja dari pagi sampai malam pun cuma cukup buat bertahan hidup, bukan benar-benar menikmati hidup. Banyak orang di sekitar kita sekarang hidup dengan kepala penuh angka dan hati penuh kecemasan. Buka rekening isinya udah tinggal sisa. Lihat tanggal di kalender, malah jadi pengingat bahwa tanggal gajian bukan lagi waktu bersenang-senang, tapi waktu buat nutup lubang-lubang pengeluaran bulan lalu. Dan lucunya, kita nggak sendirian. Jutaan orang Indonesia saat ini sedang berada di fase yang sama, fase di mana dompet terasa semakin tipis, tapi tuntutan hidup semakin tebal. Ekonomi terasa berat, harga kebutuhan pokok naik diam-diam, dan kita sering bingung gimana caranya bisa tetap tenang di tengah semua ini. Tapi di sisi lain ada juga segelintir orang yang hidupnya tampak lebih ringan. Bukan karena mereka lebih kaya, tapi karena mereka punya cara pandang yang berbeda terhadap uang. Mereka tahu bagaimana caranya menjaga keseimbangan antara kerja keras dan ketenangan batin, antara mengelola uang dan menikmati hidup. Dan dari pengamatan saya, ada 7 rahasia finansial sederhana yang membuat mereka bisa tetap tenang bahkan di tengah krisis. Rahasia yang bukan soal angka di rekening, tapi soal cara berpikir. Karena ternyata ketenangan finansial bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa bijak kita mengelolanya. Hari ini saya ingin berbagi satu persatu, bukan teori, tapi hal-hal yang benar-benar saya pelajari dari pengalaman pribadi dan orang-orang yang saya temui. Kalau kamu sedang lelah dengan urusan uang, mungkin video ini akan membantu kamu bernapas sedikit lebih lega. Saya masih ingat betul masa-masa di mana setiap pagi terasa seperti lomba dengan waktu dan tagihan. Bangun, kerja, pulang, tidur, dan besoknya ulang lagi. Tapi anehnya, meski sudah kerja keras, uang di rekening tetap saja tidak pernah terasa cukup. Waktu itu, saya baru mulai hidup mandiri di Jakarta. Gaji bulanan saya pas-pasan, tapi keinginan banyak. Saya pikir wajar, ya sesekali nongkrong, jajan kopi mahal, beli gadget baru karena butuh buat kerja. Tapi lama-lama, setiap akhir bulan, saya selalu kehabisan uang, bahkan sebelum gajian berikutnya datang. Lucunya, saya nggak merasa boros. Saya cuma merasa hidup normal, sama seperti orang lain di sekitar saya. Sampai suatu hari, saya duduk di halte setelah pulang kerja. Saya lihat seorang ibu penjual gorengan menghitung uang hasil jualan. Dia masukkan beberapa lembar ke kaleng kecil, lalu berkata ke anaknya, yang ini buat bayar listrik, yang ini buat belanja, yang ini simpan buat sekolah. Sederhana, tapi entah kenapa kata-katanya menampar saya. Ibu itu penghasilannya jauh di bawah saya, tapi dia terlihat jauh lebih tenang. Malam itu saya pulang dengan perasaan campur aduk. Saya mulai sadar, mungkin bukan penghasilan saya yang terlalu kecil, tapi cara saya mengelola yang terlalu ceroboh. Saya nggak pernah kasih arah ke uang saya. Setiap rupiah yang masuk langsung pergi tanpa sempat pamit. Mulai saat itu, saya pelan-pelan belajar mengatur ulang hidup finansial saya. Bukan dengan cara ekstrim, tapi langkah kecil. Saya mulai menulis pengeluaran harian, walau cuman pakai catatan di HP. Saya belajar menyisihkan sedikit uang di awal, bukan menunggu sisa di akhir bulan. Dan yang paling penting, saya belajar menunda keinginan sementara supaya bisa punya ruang bernapas untuk kebutuhan yang lebih penting. Awalnya berat, apalagi ketika teman-teman masih sering nongkrong di kafe atau update liburan ke luar kota. Tapi lama-lama saya menemukan rasa tenang yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya tahu kemana uang saya pergi, saya tahu apa yang harus diprioritaskan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya bisa tidur tanpa memikirkan tagihan. Dari situ saya sadar, ketenangan finansial bukan soal berapa besar gajimu, tapi seberapa sadar kamu mengelola yang kamu punya. Krisis ekonomi boleh datang, harga boleh naik, tapi kalau kita punya sistem dan kesadaran, kita tetap bisa berdiri stabil di tengah badai. Pengalaman itu jadi titik balik buat saya. Saya mulai mempelajari pola hidup orang-orang yang tampak tenang secara finansial. Ternyata mereka punya kebiasaan dan prinsip yang sederhana tapi kuat. Dan setelah saya kumpulkan, setidaknya ada 7 rahasia finansial yang bisa membantu siapapun untuk hidup lebih tenang, bahkan di tengah kondisi ekonomi sesulit apapun.
Setelah melewati masa-masa sulit itu, saya mulai memperhatikan satu pola menarik. Orang yang hidupnya tenang secara finansial bukan berarti mereka kaya raya, tapi mereka punya kebiasaan yang membuat hidup terasa lebih ringan. Dari sana saya menyimpulkan ada 7 rahasia finansial sederhana yang bisa diterapkan siapapun, bahkan dengan penghasilan pas-pasan. 1. Mereka selalu memberi arah pada uangnya. Setiap kali uang masuk, mereka tahu mau dikemanakan. Bukan cuma buat kebutuhan, tapi spesifik. Untuk apa, berapa, dan kapan. Uang tanpa arah itu seperti air tanpa wadah, cepat menguap, hilang tanpa terasa. Di Indonesia sekarang, dengan harga kebutuhan naik pelan-pelan, memberi arah pada uang adalah bentuk bertahan hidup. 2. Mereka menabung di awal, bukan di akhir. Banyak dari kita menunggu ada sisa baru menabung. Padahal sisa itu hampir tidak pernah ada. Kebiasaan orang tenang adalah menyisihkan dulu, walau kecil. 20.000 per hari mungkin terasa kecil, tapi dalam setahun itu bisa jadi dana darurat yang menyelamatkan dari stres finansial. 3. Mereka bedakan antara kebutuhan dan gengsi. Krisis seringkali memperjelas siapa yang hidup untuk diri sendiri dan siapa yang hidup untuk dilihat orang. Orang yang tenang tahu bahwa membeli barang bukan soal mampu atau tidak, tapi perlu atau tidak. Mereka rela terlihat biasa di luar, demi bisa tenang di dalam. 4. Mereka tahu kapan harus berhenti membandingkan. Di zaman media sosial, perbandingan adalah racun paling halus. Melihat orang lain beli mobil baru, liburan, atau punya bisnis sendiri bisa memicu rasa gagal. Padahal, kita nggak tahu perjuangan di balik layar mereka. Ketenangan finansial datang ketika kita berhenti membandingkan timeline orang lain dengan proses kita sendiri. 5. Mereka selalu punya dana darurat sekecil apapun, bukan soal nominalnya, tapi soal rasa aman yang diciptakan. Dana darurat itu seperti payung, mungkin jarang dipakai, tapi bikin kita tenang waktu hujan datang. Bahkan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sering tidak pasti, punya simpanan 3 bulan pengeluaran bisa jadi tameng dari utang dan panik. 6. Mereka belajar mengatakan tidak. Tidak untuk ajakan konsumtif, tidak untuk cicilan baru, tidak untuk keinginan yang belum waktunya. Orang yang tenang secara finansial bukan yang selalu punya banyak, tapi yang tahu kapan cukup. Dan kata tidak itu seringkali menyelamatkan masa depan. 7. Mereka selalu memaknai uang sebagai alat, bukan tujuan. Uang memang penting, tapi bukan segalanya. Kalau seluruh hidup diukur dari angka, maka yang tak punya akan selalu merasa kalah. Tapi ketika uang kita maknai sebagai alat untuk mencukupi, berbagi, dan menciptakan ketenangan, maka hidup jadi lebih berisi. Ketenangan finansial bukan datang dari banyaknya uang, tapi dari makna di balik setiap rupiah. 7 rahasia ini bukan teori, tapi kebiasaan yang bisa dilakukan siapapun, ibu rumah tangga, pegawai kantoran, pedagang kecil, bahkan mahasiswa. Masalah ekonomi memang nyata, harga naik, gaji seret, peluang makin sempit. Tapi di tengah semua itu, kita masih punya kendali terhadap satu hal, cara kita mengelola dan memaknai uang. Saya belajar bahwa ketenangan finansial itu bukan hadiah dari keadaan, tapi hasil dari kesadaran. Kesadaran untuk berhenti berlari tanpa arah dan mulai berjalan dengan tujuan. Dan ketika kamu sudah bisa memegang kendali atas uangmu, kamu akan merasakan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar cukup, yaitu rasa tenang. Saya ingin cerita tentang 3 orang yang menurut saya menggambarkan 7 rahasia finansial tadi dengan cara yang sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari di tengah tekanan ekonomi yang sama seperti yang kita rasakan. Yang pertama, Sari. Seorang ibu rumah tangga di Bekasi, suaminya bekerja sebagai sopir ojek online. Penghasilan mereka tidak menentu, kadang Rp80.000 sehari, kadang cuma Rp30.000. Tapi setiap kali suaminya pulang, Sari selalu menyisihkan Rp10.000 ke kaleng kecil di atas lemari. Katanya, sedikit tapi rutin. Dari situlah dia belajar menabung di awal, bukan di akhir. 3 tahun berlalu, tabungan kecil itu jadi cukup untuk buka warung kelontong di depan rumah. Sekarang hidup mereka memang belum serba mudah, tapi jauh lebih tenang. Sari bilang, saya nggak takut lagi kalau hujan turun dan suami nggak bisa narik. Ada simpanan walau kecil, tapi bikin tidur nyenyak. Yang kedua, Bima. Anak muda yang kerja kantoran di Jakarta. Awalnya dia hidup dengan prinsip kerja keras, nikmati hidup. Setiap gajian separuh habis untuk nongkrong, kopi, dan gadget baru. Tapi pandemi mengubah segalanya.
perusahaannya bangkrut, dan dia kehilangan pekerjaan. Waktu itu dia sadar, dia nggak punya tabungan, nggak punya dana darurat, bahkan cicilan masih jalan. Bima sempat terpuruk. Tapi dari situ, dia belajar rahasia keempat, berhenti membandingkan. Dia berhenti melihat hidup orang lain, mulai fokus memperbaiki hidupnya sendiri. Sekarang dia kerja freelance, belajar investasi kecil-kecilan, dan hidup jauh lebih sederhana. Lucunya, penghasilannya sekarang malah lebih kecil dari dulu, tapi dia bilang, saya justru lebih tenang. Yang ketiga, Pak Harun, pria 50 tahun, pensiunan pegawai negeri yang tinggal di Yogyakarta. Dia termasuk generasi yang pernah merasakan hidup di masa harga BBM melonjak dan inflasi tinggi. Ketika banyak orang marah dan panik, Pak Harun tetap tenang. Dia pernah bilang ke saya, ekonomi bisa berubah, kebijakan pemerintah bisa bikin pusing, tapi selama kamu tahu cara mengelola uangmu sendiri, kamu tetap bisa bertahan. Pak Harun hidup sederhana, tapi disiplin. Dia selalu catat setiap pengeluaran, punya dana darurat. Dan satu prinsip penting, uang harus punya tujuan. Sekarang di masa pensiunnya, dia masih bisa bantu anak kuliah dan sesekali liburan kecil bersama istrinya tanpa utang atau stres. Dari 3 kisah ini, saya melihat satu benang merah. Mereka bukan orang yang hidupnya mudah, tapi mereka memilih berdamai dengan kondisi. Mereka tidak menunggu keadaan membaik untuk merasa tenang. Mereka menciptakan ketenangan itu sendiri lewat kebiasaan kecil. Sari dengan kebiasaannya menyisihkan uang di awal. Bima dengan keberaniannya berhenti membandingkan hidup. Pak Harun dengan kesadarannya bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Dan mungkin itu juga yang sedang kita butuhkan saat ini. Bukan sekadar penghasilan besar, tapi cara berpikir yang baru. Karena realitanya, kondisi ekonomi Indonesia sekarang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Harga sembako naik, pajak bertambah, biaya pendidikan makin mahal. Kalau kita terus menunggu situasi normal baru mulai tenang, maka kita akan terus hidup dalam kecemasan. Tapi kalau kita mulai meniru cara mereka berpikir dan bertindak, pelan-pelan kita bisa membangun ketenangan itu dari dalam diri sendiri. Bukan karena dunia di luar membaik, tapi karena kita sudah belajar mengendalikan bagian yang bisa kita kendalikan. Sekarang coba kamu tarik napas sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Apakah selama ini kamu benar-benar mengendalikan uangmu atau justru uang yang diam-diam mengendalikan hidupmu? Coba kamu ingat kembali, berapa kali kamu merasa cemas setiap kali membuka aplikasi rekening? Berapa kali kamu merasa lega hanya sebentar setelah gajian, lalu kembali stres karena uangnya cepat sekali habis? Dan yang lebih penting, berapa kali kamu merasa hidup ini terlalu melelahkan hanya karena urusan finansial? Saya tahu rasanya. Rasa takut ketika harga kebutuhan naik sementara penghasilan tetap. Rasa bersalah saat ingin memberi sesuatu untuk keluarga tapi tabungan tidak cukup. Dan rasa iri yang muncul diam-diam saat melihat orang lain tampak lebih mapan. Semua itu manusiawi. Tapi kalau terus dibiarkan, rasa itu bisa mencuri ketenangan hidupmu sedikit demi sedikit. Kita sering berpikir, kalau penghasilan saya naik, saya pasti akan tenang. Padahal kalau mindsetnya belum berubah, penghasilan besar pun tidak menjamin ketenangan. Banyak orang berpenghasilan tinggi tapi tetap hidup dalam tekanan. Karena mereka tidak pernah berhenti, selalu mengejar angka yang lebih besar, tapi lupa mencari makna yang lebih dalam. Mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya, apa arti cukup bagi saya? Apakah saya menabung karena takut kekurangan atau karena ingin memberi rasa aman untuk masa depan? Apakah saya bekerja untuk hidup atau saya hidup hanya untuk bekerja? Ketenangan finansial bukan tentang punya segalanya, tapi tentang merasa damai dengan apa yang kita punya sekarang sambil tetap tumbuh pelan-pelan. Kalau kamu mulai memberi arah pada uangmu, mulai menghargai setiap rupiah yang kamu kelola, kamu akan sadar ternyata ketenangan bukan sesuatu yang harus ditunggu, tapi bisa diciptakan dari hari ini juga. Mungkin kamu nggak bisa mengubah harga beras yang naik atau kebijakan yang terasa tidak adil, tapi kamu bisa mengubah caramu menyikapi semuanya. Kamu bisa memilih untuk tetap sadar, tetap tenang, dan tetap bertanggung jawab atas setiap keputusan finansialmu. Karena di akhir hari, hidup yang tenang bukan hidup yang tanpa masalah, tapi hidup yang dijalani dengan kesadaran bahwa kamu sudah berusaha sebaik mungkin menjaga keseimbangan antara uang dan ketenangan batin. Pada akhirnya, 7 rahasia finansial yang kita bahas tadi bukan cuma tentang uang,
tapi tentang cara kita memaknai hidup. Karena uang hanyalah cermin dari kesadaran kita. Semakin sadar kita mengelola, semakin tenang kita menjalaninya. Krisis ekonomi mungkin belum akan berakhir dalam waktu dekat, harga barang mungkin terus naik, kebijakan bisa berubah kapan saja, tapi kita selalu punya ruang untuk mengatur ulang arah hidup kita. Kita bisa memilih untuk berhenti panik dan mulai bertindak dengan tenang. Mulailah dari hal kecil. Catat pengeluaranmu, sisihkan sedikit di awal bulan, bedakan antara kebutuhan dan gengsi, dan jangan lupa belajar berkata cukup. Pelan-pelan kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Tidurmu lebih nyenyak, hatimu lebih ringan, dan hidupmu terasa lebih teratur. Kita semua ingin hidup berkecukupan, tapi yang sebenarnya kita cari bukan sekadar kecukupan uang, melainkan kecukupan hati. Dan kecukupan hati itu hadir saat kita berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai menghargai perjalanan. Jadi kalau hari ini kamu masih merasa hidupmu berat karena masalah finansial, ingatlah, kamu enggak sendirian. Banyak orang sedang berjuang dengan hal yang sama. Tapi kabar baiknya, kamu bisa mulai menenangkan badai itu dari dalam dirimu sendiri. Satu keputusan kecil hari ini bisa jadi awal dari hidup yang lebih tenang esok hari. Dan kalau kamu merasa video ini membantu kamu melihat keuangan dari sisi yang lebih manusiawi, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman yang mungkin sedang stres soal uang, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video reflektif lainnya dari Ayo Jadi Kaya. Karena di sini kita nggak cuma bicara soal uang, tapi tentang cara hidup yang lebih sadar, seimbang, dan bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga mulai hari ini kamu bisa pelan-pelan menemukan ketenangan di tengah segala ketidakpastian.